kemontovan apapun yang datang dalam hidup kami. Kami tetap berkomitmen untuk cinta Tuhan, untuk kami tetap berdiri Tuhan di altar-Mu yang suci dan kudus, menyenangkan hati-Mu selama masih diberi waktu dan kesempatan bagi kehidupan kami. Kami mau pakai hidup kami yang ada untuk memuji-muji, meninggikan, mengagungkan Engkau, sehingga malam hari ini Tuhan, kami sudah terkumpul di sini dengan maksud hati kami, rindu menyenangkan hati-Mu. Ambil alih ibadah kami yang suci malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan sajalah yang dipuja-puji, ditinggikan, diagungkan malam hari ini. Iblis dengan segala manifestasinya, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi di tempat ini kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu ya Roh Kudus, turun menaungi kami, memberkati setiap hati yang merindukan Tuhan. Dan kami buka ibadah kami yang suci malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersorak lebih lagi bagi-Mu malam ini, mengucap syukur. Setiap kita yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Kurang semangat. Apa kabar jemaat Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang sangat segar, wajah-wajah sangat fresh, sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Kita mau bersyukur malam hari ini. Yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkuasa di surga. Engkau miliknya Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, jangan malu-malu. Engkau miliknya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita semua adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Yes, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Haleluya. Namun yang pasti jemaat Tuhan, Allah sungguh. Semuanya tepuk tangan. Allah sumber. Allah sumber. Allah sumber. Waktu dan bagian selamanya. 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 Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tanpa Tuhan, engkau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Raja, sembah Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sembah Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Engkau Tuhan Bapa pengasih penyayang. Engkau Bapa yang selalu peduli hidup kami, mencintai hidup kami, mengasihi hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau berkuasa di langit, berkuasa di bumi. Dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu ada pada kami orang percaya, pribadi lewat pribadi kami semua. Bapak terima kasih Bapak, malam ini Tuhan kami tahu malam yang spesial untuk Engkau Tuhan Bapa di sorga. Kami datang malam ini Tuhan, kami datang dengan serius, kami datang dengan sungguh-sungguh. Kami datang benar-benar mau mencari Engkau, mau berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi lewat pribadi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, Engkau tetap memberkati Tuhan di mana tempat ini. Setiap tempat ini Tuhan. Lawat tempat ini, kuduskan tempat ini. Tidak ada kuasa lain di tempat ini, tetapi kami percaya hanya ada kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan hamba-Mu di mana yang Engkau percayakan malam ini. Hamba hanya manusia biasa, tetapi hamba boleh berdiri di sini oleh karena kuasa-Mu, oleh karena petunjuk-Mu Tuhan, oleh karena kekuatan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, ketika kami boleh berdiri di tempat ini, ditunjuk oleh Tuhan, maka kesanalah roh Tuhan itu bekerja atas kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami akan duduk manis Bapa. Kami tahu Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk semua. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Yes. Selamat malam, selamat di mana kita boleh ya berjumpa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selalu tidak jemu-jemu dan selalu mau belajar dan belajar firman Tuhan. Ya, memang saudara-saudara, kita selalu, kalau kita selalu ada dengan Tuhan, bahwa kita tidak akan lapar. Kita akan dikenyangkan terus, ya. Kita akan dipuaskan terus, saudara-saudara, ya. Karena bukan cuma firman Tuhan berkata bahwa hidup ini bukan cuma dari roti saja, tetapi hidup ini menjadi kekuatan kita adalah firman yang setiap keluar dari torang pe mulut, saudara-saudara, ya. Kalau orang percaya setiap aku dapat ada ya ketemu dengan siapa saja, puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati, ya.
ada kabar-kabar baik ya, ada kabar-kabar shalom, ada kabar-kabar gembira, ada kabar-kabar yang memang membangunkan semangat kita untuk hidup di dalam Tuhan ya. Ada orang berkata begini, saudara-saudara ya, Pak Pendeta, ya memang kalau orang pertobatan itu dorang bicara selalu puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan berkati ya, sudah menjadi apa, bilang mendarah daging dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya ya, bahwa kita sangat diberkati lewat dengan apa yang ya. Tetapi saya mau berbicara lebih, saya mau perkenalkan dulu, mungkin ya belum kenal, saya Pak Pendeta Suwarno Balo ya, Pak Pendeta Suwarno Balo, kami keluarga Balo Adrian ya. Jadi kami melayani Tuhan ya, bekerja seperti di mana Tuhan bawa, terus kita tetap melayani Tuhan, bekerja dengan Tuhan ya. Jadi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan Tuhan terus saudara-saudara ya, melayani. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya selalu kepada Tuhan, bahwa Tuhan mempercayakan kehidupan ini yang masih ada sampai detik ini, bernafas, bergerak, bernyawa, itu semua karena ada rencana Tuhan untuk ke depan saudara-saudara ya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan ini kita pakai betul-betul untuk Tuhan saudara-saudara ya. Haleluya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, selagi masih kuat, masih sehat, masih mampu, ya masih bisa datang kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Karena ada orang bilang, doh so tua le kita, so ini boleh jadi napa kita so jangan kenal asam urat, napa le so ini boleh terlalu lelah apa begini ya. Tetapi Tuhan berkata, ketika hati kita mau melekat kepada Tuhan dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan perkara umur saudara-saudara ya. Kalau di dalam Tuhan tidak berbicara umur, tetapi siapa yang mau datang dan merendahkan diri kepada Tuhan, mau membuka hati kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kehidupan kita ya. Haleluya. Jadi di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya, saya percaya bahwa kita tetap belajar dan tetap belajar dengan firman Tuhan ya. Ya. Kita tetap belajar dan belajar terus dengan firman Tuhan. Coba kita akan lihat kita akan buka Alkitab ya. Dengan kitab Mazmur ya. Saya saudara-saudara memang agak berdoa sedikit ya, di mana saya pergumulan sampai detik ini. Saya pe mata ini sebenarnya terang saudara-saudara, tapi ketika kenal 2 kali vaksin, saya pe mata ini langsung pasang kacamata saudara-saudara. Sampai detik ini saya masih bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya pe mata cuma sedikit jauh begini bisa lihat, tapi kalau so agak ini rupa so baba hilang saudara-saudara ya. Ya, saya berdoa agar kacamata ini memang mau terlepas saudara-saudara ya, mau keluar dari saya pe ini. Saya bawa senter ini, HP, supaya kalau dia nak baca saya tambah bantu dengan senter. Ya. Mari kita akan buka firman Tuhan ya, dalam kitab Mazmur yang ke-126, supaya kita akan belajar firman Tuhan. Kita untuk menghormati Tuhan ya, menghormati Tuhan, kita berdiri ya, kita berdiri menghormati Tuhan ya. Di atas, dengan perikop di atas, pengharapan di tengah-tengah penderitaan ya. Di sini firman Tuhan di Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negab. Ayat yang kelima, orang-orang yang menabur
dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorai-sorai. Yang terakhir ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita silakan duduk saudara-saudara ya. Di ayat yang pertama ini saudara-saudara dia berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara-saudara sedang orang cuma mimpi jo malam, orang tidur. Biasanya kita malam, kita mama ada mimpi apa tadi malam. Rupa-rupanya kita pemimpi, tapi berkat so dekat saudara-saudara. Ya, luar biasa saudara-saudara ya. Bermimpi saja. Kalau orang ada di Manado sana, waktu ya togel-togel saudara-saudara. Pagi orang bukan baku tanya tentang apa, tapi dong baku tanya tentang kalungan ada mimpi apa tadi malam. Ya, so mulai batulis. Ya, bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, maka kita akan seperti orang yang bermimpi. Kita akan tertawa-tertawa, kita akan senang-senang, kita akan bahagia bahwa benar-benar bersama dengan Tuhan. Tuhan itu tetap menolong ya. Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita, bahwa benar-benar Dia menolong kehidupan kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Dia menyembuhkan kehidupan kita. Dia menguatkan kehidupan kita. Dia menuntun kehidupan kita sehingga kita tidak salah arah. Ya, ada orang bilang pak jalan jangan terus sampai di terus sana. Ya, tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun kehidupan kita supaya kita tahu ya bahwa segala sesuatu kalau Tuhan berikan ya. Kaget orang suka tawa-tawa. Aduh, kayak pengen rupa bahagia. Aduh, memang iya. Kita kok memang, bukan apa. Berapa hari ini kita memang senang sekali. Luar biasa karena memang, aduh puji Tuhan ya. Kita pi anak sudah jadi dokter, atau kita pi anak sudah jadi tentara ya. Atau kita pi apa yang kita ada mau ini, yang kita mau jual, tapi tanah dan tapi rumah di sana. So laku, Tuhan so jawab ya. Itu adalah sesuatu hal yang dimana kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan akan menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudara-saudara? Seringkali saudara tanpa dipikir ini bahwa berkat ya. Tetapi di sana Tuhan berkata bahwa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ketika kita dalam tekanan, tetapi kalau kita tidak kuat dengan Tuhan ya, pasti di mana seringkali kita merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa kacau, ya, kacau balau saudara-saudara ya. Tetapi bersama dengan Tuhan sudah pasti kita tenang, ya. Daud saja dia selalu berpikir bahwa ketika dia berperan, dia tidak akan kalah, saudara-saudara ya. Dia berkata bahwa dia hanya dekat dengan Allah saja, dia bisa tenang, dia bisa tidur nyenyak, ya. Karena dia tahu bahwa bagaimana Allah itu, Tuhan itu mengasihinya. Sama seperti saat ini saudara-saudara ya, di mana kita orang percaya kalau kita akan melihat hal-hal besar dengan Tuhan. Ada penyembahan-penyembahan dengan Tuhan. Ada hal-hal yang di mana kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, ya. Karena di mana saudara-saudara, kalau kita cuma berbicara bahwa haleluya, 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 belum saudara-saudara ya. Ya, seharusnya kita masuk, Tuhan bilang dia akan mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran saudara-saudara ya. Jadi kalau masih toran jawab baku marah, kondo bilang nyana baku minta maaf, nyana masih nyana baku ampun, saudara-saudara. Tuhan nyana mau ini saudara-saudara. Roh Kudus itu sangat ini sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita mari saudara-saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar menjadi anak Tuhan, di mana kehidupan kita tahu datang merendahkan diri kepada Tuhan saudara-saudara ya. Karena kehidupan kita yang sangat-sangat ini di sana saudara-saudara ya. Kalau kita mau tinggi di sana saudara-saudara, firman Tuhan akan mengukur kehidupan kita ya. Karena kehidupan orang percaya ada standarnya firman Tuhan ini saudara-saudara ya. Karena di sana firman Tuhan berkata di ya Yesaya 2 ayat yang ke-11 12, firman Tuhan ini berkata saudara-saudara ya. Jadi kalau torang sombong, torang tinggi hati, torang kehidupan di atas ya, torang tidak bisa menyesuaikan kehidupan ini anak Tuhan atau bukan saudara-saudara ya. Itu bagiannya Tuhan bilang
Dia kasih patah saudara-saudara. Dia tundukkan saudara-saudara ya. Jadi di mana firman Tuhan ini saudara-saudara ya? Firman Tuhan di Yesaya 2 ini saudara-saudara, ayat yang ke-11, 11, 12 ya. Seperti ini saudara-saudara ya, saya akan baca ya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan yang angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi torang saudara-saudara memang hidup di dalam Tuhan. Torang tahu torang pe batas-batas diri saudara-saudara. Torang tahu torang pe batas-batas pribadi ini dengan Tuhan saudara-saudara ya. Jadi tidak perlu mau terlalu banyak begini-begini ya. Torang so tahu torang pe garis-garis batas saudara-saudara ya. Firman Tuhan berkata ya, kita kembali ya di ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Jadi saudara-saudara, bersiap-siap jo saudara-saudara, kalau berdoa saudara-saudara, kalau Tuhan belum kasih, besok lusa Tuhan akan melakukan apa yang diucapkan firman Tuhan ini saudara-saudara ya. Tuhan akan melakukan ya apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rindukan saudara-saudara ya. Saya baru 3 bulan ke sana saudara-saudara ya. Ada kita teman dia kerja di gubernur. Sudah lama dia bawa oto Pak Gubernur. Tapi mereka gantian ya saudara-saudara ya. Dia berkata ke kita begini, Pak Pendeta, kita pe anak perempuan kok suka mau kerja di kantor gubernur. Kong kita bilang kita coba kode 2 kali Pak Gubernur. Mar Gubernur bilang, oh iya nanti urus tuh adek itu gampang kok. Ngana kok cuma selalu dengan kita. Luar biasa saudara-saudara apa? Sehingga dia bertunggu sampai waktu lama sekali. Dia bilang, aduh kita so malu. Kita mau bilang ulang so malu. Ya. Apa yang saya ucapkan ke teman saya ini, saya bilang begini. Coba ngana, kita cuma kasih perumpamaan ya, kita bilang. Apakah ngana bisa datang merendahkan diri ke Pak Gubernur PKK, kok ngana menangis seperti Maria menangis di kaki Yesus? Kok dia bilang, aduh Pak Pendeta, kita biar tapi anaknya mendapat kerja, tapi kita malu. Malu kita Pak Pendeta. Malu kita, tidak boleh kita mau datang merendahkan diri, mau Pak Gubernur PKK, aduh Pak tolong akan, tapi anak suka mau kerja. Saya bilang, sudah berapa lama ngana meminta Pak Tuhan masuk di kamar, kok ngana jaga berdoa minta Pak Tuhan. Tuhan minta ngana pe doa, Tuhan minta ngana pe keinginan, ngana pe kehidupan itu, ngana pe pribadi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Berdoa aja saya bilang, pasti Tuhan kasih saudara-saudara. Oh begitu, saya bilang iya. 1 bulan dia berdoa, saudara-saudara ya. DP anak gubernur, kau bilang begini, itu adik dang, masuk aja. Kita so kasih ini di dalam. Langsung saudara-saudara dapat kasih kerja di dalam kantor gubernur di Manado, ya. Baru yang dia punya adik laki-laki 1 pasang, laki-laki perempuan ya. Yang laki-laki sudah dipanggil juga kerja di Morowali sini, bawa alat berat, saudara-saudara. Luar biasa. Kau DP papa bilang kita karena kita belum dapat kerja, jadi kita ini berdoa supaya kita sudah dapat panggil. Saudara-saudara, apa yang terjadi? DP papa belum lama dari Brau sana Kalimantan langsung telepon, datang jo Pak. Torang semua tes Pak Bapak di sini supaya Bapak langsung datang kemari, saudara-saudara. Semua langsung dapat kerja. Tinggal DP mama sendiri di rumah sekarang, saudara-saudara ya. Luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya saudara-saudara ya, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk kita. Karena Tuhan itu lebih jauh daripada saudara pikir. Apa yang saudara pikir untuk ke depan, Tuhan itu yang lebih besar dan lebih jauh dalam setiap rencana saudara saat ini, saudara-saudara ya. Sedangkan di sana di mana Matius 6 di sana dia bilang, apa sebabnya orang mau khawatir? Apa kok sebenarnya yang orang mau ragukan dengan Tuhan ya? Sedangkan burung di udara dia tidak menabur, sedangkan bunga di ini tidak ada orang rawat, saudara-saudara ya. Sedangkan Salomo di sana dia sangat kaya dan luar biasa, tetapi dia berkata dia hanya ya, dia berbicara bahwa hanyalah Tuhan yang memang yang boleh dikata segala-galanya yang memang kita andalkan ya,
yang kita harapkan selama ini, ya. Karena kehidupan selama ini saudara-saudara memang kalau di luar Tuhan kita pasti tidak bisa. Kita tidak bisa kuat. Kita tidak bisa jadi orang hebat, ya. Kita tidak mampu dengan keadaan dunia, saudara-saudara. Tetapi ketika bersama Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Kita kembali firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Di ayat yang ketiga, saudara-saudara, ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan menyatakan, saudara-saudara, ya, bahwa saudara ingin, mungkin di sini ada yang bilang kita mau beli oto, mau beli rumah, mau buka usaha, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia akan berperkara dengan kehidupan kita sehingga kita betul-betul percaya bahwa benar-benar Tuhan itu, mujizat Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan itu masih nyata, ya. Mujizat Tuhan itu masih ada, saudara-saudara, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kita masuk ke ayat yang keempat, saudara-saudara, ya. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negab. Jadi saudara-saudara, ada orang bilang, "Duh, kita sampai sekarang ini kita apa belum dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita rumah tangga, kita anak-anak, kita saudara belum dipulihkan oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Karena anak Tuhan itu di musim panas, di musim kering, saudara-saudara, dia tetap diberkati oleh Tuhan, ya. Karena anak Tuhan itu di mana ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia seperti ada di tepian air, ya. Dia tetap berbuah dan tetap berbuah, saudara-saudara, ya. Karena ada kesaksian, saudara-saudara, ya. Panas melanda di Afrika sana, saudara-saudara. Dia melanda di Afrika luar biasa, saudara-saudara. Tanah retak-retak pecah, saudara-saudara, ya. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang berkata bahwa kita akan menanam kentang, ya, potato, ya. Kita akan menanam. Dan lantas ada orang-orang sekitar berkata, masa dunia panas begini, panas terik, sedangkan apa dia bilang, Fata Morgana itu dia bilang lihat begini seperti api, ya. Tetapi hamba Tuhan ini dari Afrika ini, saudara-saudara, dia berkata bahwa tidak, kita harus kumpulkan jemaat-jemaat saya dan saya harus memberikan ladang yang ini untuk ditanam, saudara-saudara, ya. Dan mereka menanam, saudara-saudara, ya. Subuh jam 3 mereka sudah menanam dengan ini, saudara-saudara. Ini kesaksian, saudara-saudara, kesaksian di mana teman saya pernah dari luar negeri sana. Saya bilang tidak gampang kamu bisa dari luar negeri, ya. Dia bilang iya, saya dapat sesuatu yang ini di sana, ya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka menanam di tengah malam. Ada orang yang melihat, orang bilang ini orang gila, tanam kentang sedangkan ini panas, saudara-saudara, tanah bla bla. Dan sudah ditanam berapa luas itu sudah ditanam. Jemaat-jemaat sudah menanam. Dan gembala bilang, nanti saya yang atur, ya, sebagian dari sana, sebagian dari sana, sebagian dari sana. Tanam itu bibit itu, berapa karung itu kentang, saudara-saudara, ya. Ditanam, saudara-saudara, itu. Sampai mereka sudah matahari sekitar, ya, boleh dikata menunjukkan jam 10, mereka masih menanam itu bibit itu, saudara-saudara. Masih mencangkul tanam. Lantas ada orang datang kemari. Kalau orang gila boleh bertanam seperti ini, saudara-saudara. Tapi kalau orang sadar mungkin tidak bisa. Tetapi apa gembala bilang? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, ya. Dia mampu untuk menolong, Dia mampu untuk memberikan yang terbaik hasil dari pertanian ini. Luar biasa, saudara-saudara. Setelah waktu berkepanjangan itu, saudara-saudara, panas, saudara-saudara. Dorang pilih ke sana, itu kentangnya tidak bertumbuh, saudara-saudara. Tidak bertumbuh, tidak ada di atas tanah, tidak ada, ya, tidak ada. Tanah tetap retak-retak, saudara-saudara. Tetapi setiap waktu hamba Tuhan itu, dia tetap mengangkat tangan dengan ada mungkin pengurus-pengurusnya, majelis, ya, mungkin pengurus gereja. Dia berdoa, Tuhan supaya waktu panen, orang mau panen ini kentang. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Orang-orang setiap berbicara tentang masalah perkebunan ini, orang-orang jaga tertawa akang, ya. Setelah waktu panen, gembala bilang bawa semua roda-roda apa semua untuk nanti akan diisi. Karena orang mau panen ini sangat banyak kentang ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara, ya.
Berapa bulan kemudian, 6 bulan kalau tidak salah, kemudian panen kentang ini, waktunya panen saudara-saudara. Ketika gembala bilang dari sebelah sana, ada yang dari sebelah sana, ya, supaya ambil karung dan isi semua. Ada ibu-ibu isi dalam karung, ya, bagi bisa membantu saudara-saudara. Kentang ini saudara-saudara berbuah, ya, berbuah saudara-saudara. Dia berbuah di dalam tanah, berdaun di dalam tanah saudara-saudara. Isinya ada di dalam daun, ya. Dia bertumbuh saudara-saudara di dalam tanah. Dibungkus, dia punya isi terbungkus dengan daun saudara-saudara. Dia bertumbuh di dalam tanah, berbuah di dalam tanah saudara-saudara. Hal itu terjadi saudara-saudara. Sehingga banyak orang pada waktu itu datang bertobat, datang pada waktu itu bahwa benar-benar Tuhan berperkara di luar daripada kemampuan kami manusia saudara-saudara. Ya, jadi sama saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan saudara-saudara ya. Kita orang melihat bahwa kita orang cuma begitu jo. Orang sangir bilang mengkate krene. Ya, nyanda ada DP kemajuan, tetapi kuasa Tuhan mulai bergerak dalam setiap kehidupan kita. Ya, orang lain tidak bisa rasakan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dapat merasakan bahwa Tuhan mulai berperan dalam setiap kehidupan kita. Ya, haleluya. Kita kembali saudara-saudara ya. Di ayat yang kelima saudara-saudara, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak saudara-saudara ya. Jadi kalau orang menangis dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menangis dengan tersujud, dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan, seperti Maria waktu Lazarus meninggal pada waktu itu, sehingga Tuhan, oh iyo, memang tidak apa-apa dia, saudara-saudara. Ya, karena orang yang menangis mencucurkan air mata itu sangat menggugat Tuhan hati, saudara-saudara ya. Jadi kalau orang menangis, ya, tidak usah malu. Kenapa kita harus malu kalau orang lain nggak menangis? Iya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kita kehidupan. Ya, kenapa kita harus malu? Sedang orang di mana saudara-saudara di Jakarta sana main sinetron apa segala macam, jadi cengeng oleh karena main-main sinetron saudara-saudara. Ya, tetapi kita menangis dengan Tuhan. Kita mau hidup dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Dia. Ya, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan, yang memberi nafas hidup ini. Ya, sampai detik ini. Haleluya. Ya. Ada orang bilang, aduh, lihat aja tuh sinetron kaya-kaya karena kalau dorang cuma nangis satu kali, aduh, paling kecil 50 juta, 100 juta. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ya, di luar daripada apa yang mungkin saudara-saudara pikirkan ya. Saudara menginginkan segala sesuatu jabatan karena Tuhan bilang tetap akan naik terus. Kita yang paling tertinggi dan tidak akan terendah. Saudara-saudara ya, kita pasti diberkati Tuhan saudara-saudara ya. Karena kehidupan kita sebagai orang yang percaya saudara-saudara, jangan cuma anggap biasa-biasa bahwa orang bilang oh memang begitu-begitu juga orang. Enggak saudara-saudara ya. Karena kehidupan kita sebagai orang yang percaya dibela oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan ya. Saudara-saudara saya bersaksi sedikit ya. Saya waktu pulang dari Jailolo, Halmahera 1 bulan saya melayani di sana saudara-saudara. Anak saya itu dia pilih di sekolah SMP 1 Bitung. Pak, kita mesti sekolah di SMP 1 Pak, karena sekolah itu sekolah teladan Pak. Mar Papa pergi jo pelayanan dulu ya. SMP kelas 1 dia mau masuk saudara-saudara. Saya sudah kasih tinggal apa semua saudara-saudara untuk dia boleh masuk sekolah ya, supaya dia bersekolah saudara-saudara. Ya. Lantas saya bilang sama DP mama, sudah nanti mendaftar pada dia. Ya DP mama karena pelayanan sibuk di gereja apa segala macam, saudara-saudara. Pergi berapa kali di sekolah lagi kepala sekolah mungkin tidak ada dengan ini, cuma dia punya pegawai-pegawai yang ini, bilang nanti balik ulang. Tidak tahu sekolah ini sudah tutup saudara-saudara, sudah tidak menerima murid, saudara-saudara. Sudah tidak mau menerima murid, sudah tutup. Lantas saya datang, saya bilang, sudah saya mendaftar. Oh iya, kurang mau baku dapa. Ya saya pergi ke bawah. Ya selamat pagi Kep, Ibu Kep. Ini adik mau masuk sekolah. Aduh minta ampun Bapak. Kenapa Bapak lama baru datang sekarang? Ini anak so tutup DP pendaftaran. Aduh Pak, orang bukannya mau apa. Tapi kasihan Bapak so terlambat. Aduh, kita bilang aduh puji Tuhan dan kalau memang so terlambat. Tapi kita dari luar kok ada pelayanan. Cuma begini Jo, orang mohon ampun, minta maaf kalau orang kelalaian sebagai manusia. Orang manusia juga terbatas. Jadi orang minta maaf, minta ampun Ibu. Sebesar-besarnya orang tua pesalah, orang kelalaian, tapi biar jo kalau orang anak sonya anak mau dapat terima di sekolah ini, sekolah teladan di Bitung ini, SMP 1 ini, biar jo Bapak Kep dengan Ibu Kep, orang berdoa jo,
Ya, supaya orang semua minta permisi lagi. Kage dong Ibu Kep dengan Bapak Kep semua ada kesibukan lain. Saya berdoa saudara-saudara ya, bahwa memang sesuatu yang memang adalah keterbatasan kita manusia. Tetapi ketika saya berdoa pada waktu itu saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara ya? Dia bilang, coba catat ke sana, DP kaos kaki, DP dasi, DP topi, ya. Baru dia punya seragam batik saudara-saudara, dengan ada DP doi pendaftaran, itu hampir 1,5 juta saudara-saudara. Dia bilang, Bapak kepala sekolah bilang, Bapak dan Ibu, biar jo anak masuk sekolah sini jo, biar jangan kita orang urus ya. Kita kasih gratis DP pakaian-pakaian dengan segala macam. So terlambat saudara-saudara, kalau bukan Tuhan yang berperkara. Ya, kalau cuma dengan kekuatan kita mungkin pasti bilang, ya ngana salah. Ya toh, ngana salah, ngana so terlambat, no bagaimana? Tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan boleh mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara-saudara ya. Karena di sana juga memang firman Tuhan bilang di Yunus 3 saudara-saudara, ayat 6, 7, 8 di sana, itu dia bilang bahwa memang sekalipun itu sesuatu yang semua terjadi pada orang, dia boleh putar, dia boleh halaukan itu saudara-saudara ya. Di ayat yang terakhir saudara-saudara ya, ayat yang kelima ya, orang-orang yang menabur ya, keenam, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ada berkat saudara-saudara ya. Jadi kalau orang so balala, terus so buang waktu, meluangkan waktu, saya percaya ada berkat saudara-saudara ya. Tidak yang seperti saudara datang tetapi pulang, saya percaya ada kekuatan, ada kelegaan ya dari Tuhan. Haleluya ya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya bersyukur banyak, saya banyak membilang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala ya, Bapak Gembala, juga para majelis gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan waktu ya. Dan saat ini mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu, kami sudah mendengarkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan kebenaran ini Tuhan menguatkan kami. Sehingga kami Tuhan percaya bahwa setiap kebenaran ini Tuhan, dia tidak akan jatuh di tanah yang gersang, tetapi dia akan jatuh di tanah yang subur. Dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Di saat ini juga Tuhan kami tetap berdoa. Agar firman ini Tuhan. Benar-benar Tuhan. Di mana kami boleh mempraktekkan setiap kebenaran, setiap sabda-Mu Tuhan. Karena ketika firman ini datang dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan cuma menjadi pendengar juga. Tetapi kami akan menjadi pelaku firman itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di malam ini Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, ketika firman itu disampaikan, maka yang sakit disembuhkan, yang penuh persoalan Tuhan sudah bereskan, Tuhan sudah selesaikan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapak bahwa malam ini Tuhan, Engkau Tuhan sudah memakai kami hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kembalikan juga kami minyak baru, anggur baru, kuat baru bagi kami Bapak. Karena semua ini kami pakai untuk guna hormat dengan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan sebentar setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan korban persembahan kecil besar, korban tantangan, korban perpuluhan, diakonia, korban apapun Tuhan. Kami percaya bahwa itu tanda kalau kami mau belajar dengan Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ungkapan syukur. Kita semua yang percaya, mari katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta. Haleluya.
Yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan bersama kepada Tuhan sambil menjaga jarak ya. Puji nama Tuhan. Tuhanku maha besar. Haleluya. persembahan kita. Sebelum kita dengar pengumuman, sekali lagi atas nama keluarga, karena beberapa hari yang lalu Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak, termasuk ponakan kami, ya, suami dari Jane atau keluarga Hengkeng Kusen. Puji Tuhan, buat support baik material, spiritual, semua yang ditunjukkan kepada keluarga kami ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, walaupun ibu rumah tangga katakan pada waktu itu, karena kakak dari Bapak Emon ini adalah Haji Desi, dia katakan, coba Kak ya, kalau waktu itu nafas satu-satu dari ponakan kami ya, termasuk ponakan kami, karena Jane itu opanya dengan mamiku itu kakak adik ya. Coba ya, Tuhan masih kasih mujizat, Tuhan lakukan keajaiban buat dia di depan haji katanya. Saya bilang itulah pikiran manusia, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan.
Siapa tahu ketika Tuhan kasih kesempatan itu, dia bisa lupa lagi. Tetapi bukan itu yang saya katakan, saya hanya katakan Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Tetapi di momen-momen pelepasan jenazah dari almarhum, saya bisikkan ke Haji Desi. Saya katakan ini kerinduan dan utang bagi saya tidak menyampaikan kepada Haji. Walaupun mungkin Haji mungkin marah atau tersinggung, tapi puji Tuhan pada waktu dia dengar itu dia katakan tidak apa-apa Ibu Pendeta, terima kasih penyampaiannya. Saya katakan satu kerinduan dari Emon supaya Haji bisa kembali kepada Yesus. Minta maaf saya katakan, mungkin ini berat, ini mustahil, tapi ini yang saya mau katakan. Yang jelas buat saya sudah sampaikan kerinduan hati dan seperti pesan titipan dari almarhum Bapak Emon kepada kami sebagai hamba Tuhan. Saya katakan itu, dan sebelumnya sebetulnya pada waktu dia lagi anfal, ternyata di FB itu saya tidak tahu, saya katakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nanti istrinya call saya, video call saya, ternyata nafas tinggal satu-satu. Sudah di ventilator saudara, nafas tinggal satu-satu. Dan ternyata tidak lama sesudah itu setelah saya juga berdoa, ternyata Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Hanya momen yang saya mau katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ternyata pada waktu pujian dari keluarga Haji Desi dan Haji Hamzah pula naik untuk menyanyikan pujian ini. Saya percaya momen itu adalah momen yang terbaik. Sekalipun mungkin tidak dilihat dengan kasat mata, tapi Tuhan saya percaya mengerjakan keselamatannya yang ajaib dalam kehidupan kekasih-kekasih ini. Anak-anak mereka ada dan handai taulan mereka dengan jilbab-jilbab yang banyak mereka datang. Mereka menyaksikan, ada yang memang langsung pulang ketika Haji suami istri menyanyikan pujian ini. Tetapi saya percaya itu adalah momen di mana saya percaya Roh Kudus masih ada di dalam kehidupan Haji untuk dia berbicara, walaupun bukan lagi kami yang menyampaikan, tapi saya percaya Allah Roh Kudus ada untuk mengingatkan, paling tidak mengingatkan kasih Tuhan yang mula-mula yang dia sudah alami kurang lebih 30-an tahun yang lalu. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih dan turut berduka cita buat dipanggil pulangnya ke rumah Bapak, orang tua dari Ibu Kapa, Oma dari keluarga Linus Kapa di Tanah Toraja, juga orang tua dari hamba Tuhan Ang, mamanya Tuhan panggil, ternyata bersamaan dengan ponakan saya Emon, kurang lebih hanya 1 jam setelah Emon atau mamanya duluan ya, kira-kira seperti itu, Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Dan kemarin hamba Tuhan Stephen Lintang yang pernah pengerja di sini juga bapaknya Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Turut berduka cita untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga-keluarga kita yang sementara berduka cita. Tapi satu hal, kita yang masih hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan transformasi Tuhan pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, tidak ada yang sulit. Tapi seringkali logika kita tidak mampu menangkap apa kehendak Tuhan. Tapi biar kiranya kita yang hidup di hari-hari terakhir ini dapat menangkap apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan yang indah dalam hidup kita. Bahwa bukan kecelakaan rancangan Tuhan, tapi damai sejahtera, hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita Rabu ibadah pelwap yang akan menjadi tuan rumah Ibu Anton atau Ibu Yurlin, Ibu Kimbung, Ibu Nelon. Pujian Ibu Enos, firman Tuhan Ibu Yakob Sule. Itu Rabu jam 6 sore. Mengingat mungkin Ibu Enos juga baru pulang kerja pada jam 5 ya. 5 sore, jadi ibadah kita jam 6. Kemudian hari Jumat doa dan puasa jam 10, jam 2 doa bersama, dan di antara jam 11 jam 1 merupakan rally doa. Kemudian di hari yang sama jam yang berbeda, jam 18.30 atau setengah 7 malam merupakan ibadah anak-anak youth, ibadah pemuda dan remaja. Puji Tuhan, hari Sabtu latihan buat persiapan pelayanan pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang luar biasa ketika masih ada waktu
waktu Tuhan berikan bagi kita semua mencari Tuhan di dalam pujian, penyembahan, pengabdian diri kita, penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan 2 kali, pada raya yang pertama jam 9 pagi tepat, dan ibadah raya yang kedua pada jam 18 atau jam 6 petang. Pagi hari anak-anak sekolah minggu jam 7 pagi tetap ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, inilah penyampaian dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Tentunya atas nama keluarga besar GPD Alfa Omega Wonula, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Pendeta Balo. Ini Balo di sini namanya bagus sekali, ini Balo ini. Itu logat Manado asli, saudara. Jadi kalau bicara itu logat Manado, saudara. Dan kita bisa tangkap apa yang disampaikan, saudara. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Buat pelayannya di daerah kota Bitung, saudara. Jadi sekitar 45 km dari kota Manado. Jadi di sana ada pantai dan pelabuhan yang cukup dikenal juga di sana, ya, Pelabuhan Bitung. Terima kasih buat pelayanan. Baik, sebelum kita akhiri ibadah raya kita yang kedua, kita akan masuk dalam doa syawat, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terangkat pujian syukur kami Tuhan kepadamu. Tuhan sungguh baik. Tuhan yang sudah menolong ibadah raya kami yang kedua. Terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan yang Engkau janjikan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, Tuhan berkati. Bahkan Engkau berjanji akan menghalus segala virus, bakteri, kuman, penyakit. Itu betul benar. Bukan cuma sekedar kami tahu, tapi itu merupakan janji Tuhan yang berhak kami terima ketika kami beribadah memuliakan Tuhan. Setiap persembahan yang kami beri dengan penuh sukacita, Tuhan tilik semuanya dan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah bertugas mulai dari pintu masuk sampai di altar ini, Tuhan tilik semuanya. Biar pelayan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Berkat pelayanan pun jadi bagi mereka. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Sebagai gembala jemaat, hamba juga menyerahkan umat Tuhan yang memilikan milik Tuhan. Tuhan lihat dia melakukan karena dia begitu mengasihi Tuhan. Tuhan Engkau berjanji buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka. Secara rohani iman mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam bentuk jasmani anugerah mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Bahkan segala usaha mata pencarian mereka, profesi pelayanan studi mereka diberkati dengan limpah dalam nama Yesus. Berkat Tuhan bagi mereka. Tuhan berkati juga bangsa negara kami, khususnya pemerintah kami di tingkat pusat, provinsi, kota Madia, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa maupun dusun. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan tolong mereka, bantu mereka biar mereka boleh bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh dengan jujur. Tentunya dengan sebuah tujuan masyarakat yang adil dan makmur itu betul benar terrealisasi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa berkatilah provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luwu Timur, kecamatan kami Kecamatan Tuuti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai desa Asuli, desa Wonula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langgara, desa Matombi. Kami taruh kami ke dalam tangan Tuhan setiap roh jahat, penguasa-penguasa udara, orang-orang kuat yang beroperasi di rakyat kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam pengiran mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengenal penciptaan yang baik dan benar. Kuasa-kuasa gelap itu kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biar kuasa Allah yang mati yang menaungi daerah kerja kami, daerah kerja kami semakin diberkati oleh Tuhan. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Khususnya daerah kerja kami Tuhan, ada banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri. Tuhan berkati semua perusahaan-perusahaan yang ada, karena dalam ada anak Tuhan yang mencari nafkah. Bahkan Tuhan angkat anak Tuhan di sana, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai gembala jemaat yang menyerahkan semua jemaat yang Kau percaya hamba layani, baik dia sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, baik mereka yang bekerja Tuhan di PT Vale, mereka yang bekerja di kontraktor-kontraktor yang ada, sebagai pensiunan pegawai negeri, sebagai tenaga ASN Tuhan, mereka yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka, mereka yang buka usaha sendiri lewat muka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, jemaat Tuhan yang bertani,
menanam padi, merica dan lain sebagainya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami, baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah, Tuhan yang ada di daerah ini, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang tinggal di luar daerah ini, baik mereka yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang sementara menuntut ilmu, kami taruh mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pelihara, jagai, lindungi, sertai, pimpin, tuntun kami. Bapa memohon kepada Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan-kecelakaan tidak kami ini, kemiskinan, kebangkrutan, keretakan rumah tangga, kebodohan, kemalasan, ketidaksuksesan, bahkan segala percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Jauh dari tengah-tengah jemaat yang kepercayaan hamba layani. Tuhan jaga mereka, Tuhan bungkus mereka dan darah-Mu yang berkuasa. Tuhan berkati mereka, biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara dalam keadaan tidak sehat, bermasalah secara fisik, dalam keadaan sakit. Tuhan akan kunjungi mereka. Terus kami doakan orang tua kami, Ibu Gandia, tantenya Dedi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami juga doakan adik kami Tato, Tuhan, Tuhan jamah dia, Tuhan nyatakan kasih kepada dia, Tuhan pulihkan dia. Kami berdoa dalam nama Yesus, dia kembali bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Semua rencana-rencana program kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Baik program kami, komisi-komisi jemaat yang akan mengadakan ibadah, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kaum wanita, ibadah pemuda remaja, bahkan ibadah doa dan puasa kami Tuhan. Ibadah raya yang akan dilangsungkan untuk minggu yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas, Tuhan siapkan mereka. Mereka melayani bukan cuma asal-asalan, tapi mereka melayani dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga pelayan mereka memberkati banyak orang. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan semuanya dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Malam yang kami sementara jalani, Tuhan bersama-sama dengan kami. Apabila ada jemaat Tuhan yang kerja malam, Tuhan jaga lindungi mereka, sertai mereka, pimpin mereka, tibakan besok pagi dan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Kami akan beristirahat, Tuhan berikan istirahat yang baik-baik kami. Tibakan juga besok pagi dan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Rekan kami akan mengadakan perjalanan kembali ke Bitung. Tuhan bersama-sama dengan mereka, jaga perjalanan mereka, lindungi, Tuhan bungkus mereka dengan darah yang berkuasa. Sehingga mereka boleh tiba di tempat pelayanan mereka, semua untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab karena kami sudah minta semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang kita berdiri semua, kita nyanyi lagu yang kita di tahun 2020 ini.
Putra dan Roh Kudus, berkenan nama Tuhan Yesus Kristus dia bagi hidupmu di malam yang indah ini. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya.